97,2 FM. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang Nusana Pandangan Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi dalam Warta Berita Daerah Jawa Bahasa Minang. Untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, kami sampaikan sari berita utama. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan penambahan depo BBM di Ayabangi, Kabupaten Pasaman Barat. Wali Kota Padang Panjang Henry Arnis ajak pedagang wujudkan pasar berasiah serata nyaman. Ikulah berita Minang selanjutnya dibacakan de Tuti Widya. Berita Minang nan pertama, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan penambahan depo BBM di Ayabangi, Kabupaten Pasaman Barat agar diprioritaskan sebagai solusi kelangkaan BBM nan terjadi di Sumatera Barat hingga kiniko. Berikut laporan Alwan Ahmad Fauzan. Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bungus Teluk Kabung. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade mengusulkan pembangunan depo baru Pertamina di Pelabuhan Ayabangi, Kabupaten Pasaman Barat. Pasalnya ia menyoroti Provinsi Sumatera Barat dan rawan bencana dan hanya memiliki satu depo Pertamina di Bungus Teluk Kabung, Kota Padang. Menurut Andre Rosiade, keberadaan satu-satunya depo di Bunguih Teluk Kabung menyimpan resiko yang besar. Jika akses jalan menuju Bunguih terputus akibat bencana, maka distribusi BBM di seluruh Sumatera Barat dapat terganggu. Salamako dikatakan Andre Rosiade, jika terjadi kendala pasokan BBM, maka harus dialihkan dari Riau atau Jambi. Menurutnya, hal itu berdampak pada efisiensi distribusi dan stabilitas pasokan. Kalau jalan di Bungus itu kalau putus, Pak, itu akan mengganggu distribusi BBM sehingga akhirnya untuk Sumatera Barat dikirim dari Riau maupun dari Jambi. Saya minta udah berulang kali dalam kajian, kira-kira kapan kajiannya selesai, kapan bisa dieksekusi, terserah Pertamina yang akan investasi bangun atau nanti Pertamina gandeng pihak ketiga, itu terserah. Yang penting bagi kami warga Sumatera Barat ada depo baru untuk jaminan stok di Sumatera Barat kalau terjadi masalah darurat di Bungus Teluk Kabung. Jadi banyak hal ya yang bisa diselesaikan dengan depo baru itu. Dengan demikian, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI itu menekankan bahwa pembangunan depo di Ayabangi tidak hanya untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat, tetapi juga strategis bagi wilayah perbatasan dengan Sumatera Utara, di mana lokasi Pasaman Barat nan berbatasan langsung dengan Sumatera Utara dinilai sangat potensial menjadi simpul distribusi energi nasional. Selain itu, Andre juga menyebut usulan tersebut sejalan dengan roadmap pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang mendorong penguatan pelabuhan baru selain Teluk Bayur guna membuka pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir barat Sumatera. Alwan Ahmad Fauzan melaporkan. Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang, kembali mengular diakibatkan keterlambatan distribusi bahan bakar minyak BBM. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral SDM Sumbar, Helmi Herianto mengungkapkan, keterlambatan distribusi BBM akibat adanya pengerjaan jembatan di kawasan Bunguih, Taluk Kabuang, Kota Padang. Proyek perbaikan jembatan yang sedang berlangsung menyebabkan terhambatnya mobilitas kendaraan pengangkut BBM menuju sejumlah SPBU di wilayah Sumbar. Helmi berharap kolaborasi antara Pertamina dan BPJN dapat menghasilkan solusi yang mampu menjaga kelancaran distribusi BBM ke seluruh SPBU sehingga masyarakat indak lagi mengalami kesulitan mendapatkan bahan bakar minyak.
Dusana Pedagang monitoring kebersihan pasar pusat. Wali Kota Padang Panjang Hendri Ernest ajak pedagang wujudkan pasar barasia serata nyaman. Selengkapnya dilaporkan Nofri. Wali Kota Padang Panjang Hendri Ernest melakukan monitoring kebersihan di kawasan pasar pusat pada Minggu 5 Juli 2026. Dalam kegiatan tersebut, dirinya mengajak seluruh pedagang bersama-sama menjaga kebersihan agar pasar menjadi tampik dan barasia, sehat serta nyaman bagi masyarakat maupun pengunjung. Wali Kota menegaskan pasar pusat harus menjadi tampik dan barasia, sehat serta nyaman bagi siapa saja yang datang. Dirinya menginginkan toilet harus digunakan sesuai fungsinya dan tidak hanya mencuci barang dagangan maupun pakaian. Menurutnya, jika kebersihan terjaga maka masyarakat akan semakin nyaman berbelanja. Dalam dialog bersama pedagang di sepanjang lorong pasar, Hendri Ernest menyampaikan bahawa kebersihan merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya tugas pemerintah atau petugas kebersihan. Kami selalu pasangkan niat ini ibadah. Namun tentu ada berbagai tantangan, tidak seperti yang dibayangkan selalu mulus, gitu ya. Nah, bagi teman-teman, saudara-saudara yang mungkin terganggu kenyamanannya dalam kita berbenah, tetapi ini memang tugasnya sebagai pemimpin yang diamanahkan dan oleh masyarakat juga. Inilah pekerjaan yang harus dilakukan. Tapi yakinlah kita selalu berpikir yang terbaik, melayani yang terbaik untuk seluruh masyarakat. Wali Kota juga meminta agar pedagang tidak hanya mengandalkan petugas kebersihan karena jumlahnya terbatas. Jika setiap pedagang memiliki kesadaran serta saling peduli, dirinya meyakini pasar akan selalu bersih dan nyaman. Untuk memperkuat upaya tersebut, Hendri Ernest mengusulkan agar para pedagang memiliki jadwal rutin bergotong royong membersihkan lingkungan pasar. Wali Kota menilai semangat kebersamaan menjadi kunci dalam menciptakan pasar yang tertata, sehat serta memiliki daya tarik. Melalui kegiatan monitoring pemerintah kota berharap kesadaran pedagang dan masyarakat terhadap pentingnya menjaga kebersihan taruh meningkat. Pasar dan barasia serta tertata diharapkan tidak hanya memberi kenyamanan bagi pengunjung, tetapi juga memperkuat citra pasar pusat sebagai pusat perdagangan yang sehat, nyaman, serta mampu mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat. Nofri melaporkan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan anggaran sebesar 20 miliar rupiah untuk memperbaiki ruas jalan Manggopo Padang Luar di Kabupaten Agam dan mengalami kerusakan. Gubernur Sumbar Mayoldi mengatakan alokasi anggaran 20 miliar rupiah tersebut terbagi dalam 2 paket pengarajuan. Pertama, 6 miliar rupiah untuk penanganan ruas simpang Gudang Manggopo hingga Lubuk Basuang dan kini sedang dalam proses tender. Sementara paket kedua senilai 4 miliar rupiah akan difokuskan untuk penanganan jalan yang terdampak longsor dan amblas di kawasan Sungai Landia, Kecamatan Ampek Koto, termasuk titik-titik rawan di sekitarnya. Mayaldi menambahkan, pemerintah memahami harapan masyarakat agar perbaikan dapat segera direalisasikan. Namun, seluruh tahapan pelaksanaan harus tetap mengikuti mekanisme dan berlaku agar pengarajuan dapat berjalan sesuai aturan dan menghasilkan kualitas nan elok. Dusana pendengar, relawan SPPG Kabupaten Agam di Bukit Tinggi ikuti pelatihan sertifikasi Food Safety Management System ISO 22000. Berikut laporan Johnny Marbeta. Dua ratus relawan dari AMPE Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG 7 Juli 2026 mengikuti pelatihan sertifikasi Food Safety Management System ISO 22000 SSOP GMP HACP di Istana Bung Hatta Bukit Tinggi. Dan peserta berasal dari SPPG Dapua Padang Taro, Akapiluru, Ampek Koto, Sarato, SPPG Koto Tinggi. Mereka terdiri atas juru masak, ahli gizi, akuntan, Sarato supervisor dari SPPG dan akan mendukung operasional program makan bergizi gratis MBG sekaitan 3 Juli 2026 running operasi Dapua MBG Padu Ampek Dapua SPPG dan dikelola Yayasan Perubahan Perbaikan Anak Bangsa. Pelatihan diselenggarakan di Yayasan Perubahan Perbaikan Anak Bangsa dan juga bekerjasama Geo Sentra Pendidikan Pelatihan Vokasi ARA, menghadiran Direktur dan Founder Sentra Pendidikan Pelatihan Vokasi ARA
Arisman Al-Farizi sebagai narasumber. Menurut Arisman Al-Farizi, pelatihan bertujuan pula menyamuan pemahaman seluruh pengelola dapur standar internasional keamanan pangan, jaminan mutu, perlindungan konsumen serta tata kelola organisasi pengelola dapur harus siap menghadapi proses audit dan sertifikasi sehingga operasional program makan bergizi gratis MBG dapat berjalan sesuai standar dan alah ditetapkan. Arisman Al-Farizi juga menilai berbagai dinamika yang terjadi selama dalam pelaksanaan MBG di sejumlah daerah di Indonesia harus menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengelolaan khususnya berada di Kabupaten Agam. Menurutnya, kelemahan yang masih diketemukan perlu diperbaiki melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia SDM, serta penerapan standar keamanan pangan secara konsisten dan melalui pelatihan yang dibuat seluruh relawan diharapkan mampu menerapkan prinsip food safety management sistem mulai dari pengolahan bahan baku, proses produksi, penyimpanan hingga pendistribusian makanan kepada para penerima manfaat. Makanya kemarin itu sempat terjadi sentimen, mohon maaf Bapak Ibu, diplesetkan ya, MBG itu enak nggak dengarnya? Enggak, kita lah capek-capek ya, petanggang ya, tinggal udah di rumah, tinggal istri di rumah untuk begadang melaksanakan pekerjaan, tapi diplesetin juga sama orang dengan kebijakan-kebijakan yang terus diperbaiki, dengan intervensi yang juga terus dilakukan, sehingga SPPG terus berbenah dan memenuhi apa yang seharusnya dipenuhi di awal baru bisa jalan. Yang terjadi, dan ini fakta, kemudian kita akan ambil pembelajaran dari sini untuk kita jadikan apa yang salah dan apa yang harusnya dilakukan. Dengan bekal sertifikasi dan pemahaman standar internasional itu, ampe dapur SPPG binaan Yayasan Perbaikan Anak Bangsa diharapkan siap mengawali operasional program makan bergizi gratis MBG secara profesional, aman serta berkualitas. Cuni Marbita mengabat untuk berita Minang pada siang hari ko. Pemerintah Kabupaten Agam melakukan pengawasan keamanan pangan segar asal tumbuhan, pangan segar asal ikan di pasar tradisional dalam melindungi masyarakat dari cemaran zat kimia. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan DKPP Agam, Rosfa Desvira mengatakan pihaknya menurunkan tim otoritas kompeten keamanan pangan daerah Satampe dalam melakukan pengawasan itu. Rosfa Desvira menambahkan pengawasan itu merupakan upaya pemerintah daerah untuk memastikan pangan segar dan dikonsumsi masyarakat memenuhi persyaratan keamanan mutu serta layak dikonsumsi. Nusantara Penangga, tingginya intensitas curah hujan memicu bencana hidrometeorologi di 2 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, meliputi banjir material susulan dan melanda nagari Sungai Batang, Kabupaten Agam. Berikut laporan Nur Afni Susilawati. Tingginya intensitas curah hujan memicu bencana hidrometeorologi di 2 kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Peristiwa tersebut meliputi banjir material susulan yang melanda nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, serta luapan air nan kesempat merendam kawasan pemukiman di nagari Malampah, Kecamatan Tigo Nagari, Kabupaten Pasaman. Kondisi cuaca ekstrem yang terjadi di wilayah hulu menyebabkan debit air sungai drainase meningkat drastis hingga meluap ke pemukiman warga Satampe. Di Kabupaten Agam, luapan air Batang Tumayo membawa material lumpur dan berdampak parah pada kawasan Jorong Labua, Jorong Kubu, hingga merusak kembali jalan setapak darurat yang biasa digunakan untuk akses anak sekolah. Wali Nagari Sungai Batang menyatakan bahwa kerusakan infrastruktur ini membuat kondisi wilayahnya kembali sulit, membutuhkan penanganan alat berat dari pemerintah daerah secara cepat. Kami kira sangat bijaksana sekali seandainya pemerintah daerah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi, untuk bisa memberikan bantuan alat berat untuk meluruskan kembali jalur air ini, jalur air ke jalur yang pas, sehingga tidak berserak ke pemukiman warga. Sementara itu, dampak cuaca ekstrim berupa genangan air juga dilaporkan terjadi di Kabupaten Pasaman akibat
tersumbeknya saluran drainase saat hujan lebat mengguyur. Kepala Bidang Pencegahan Jo Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Pasaman, Weli Tamsil, membenarkan adanya luapan air selokan dan sempat merendam beberapa rumah penduduk sebelum akhirnya berangsur-angsur normal kembali. Kami mendapat laporan dari Kecamatan Tigo Nagari, yaitu di Nagari Malampah, itu dengan cuaca yang cukup tidak menentu ini terjadi semacam genangan air, terjadi semacam dengan adanya di suatu selokan karena turunnya hujan, maka seperti laporan yang kami terima dikatakan banjir, tapi kami pantau di lapangan 3 jam kemudian sudah surut gitu, tapi cepat juga mengenai beberapa rumah yang ada di sekitar itu. Hingga kini pihak Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bersama aparat TNI dan Polri terus bersiaga sarana melakukan pemantauan intensif di titik-titik rawan bencana pada kedua kabupaten tersebut. Warga diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan, mengingat perakhiran cuaca buruk dari BMKG masih membayangi sebagian besar wilayah Sumatera Barat. Langkah koordinasi jangka panjang untuk penyediaan infrastruktur pengaman permanen seperti dam atau berjong kawat kini tengah diupayakan demi menjamin keselamatan masyarakat terdampak. Nur Afni Susilawati melaporkan. Selaras visi daerah menuju Kabupaten 50 kota nan bermartabat, Nagari Simalanggang resmi dinilai tim provinsi dalam ajang lomba perpustakaan Tabaya. Berikut laporan Irsyad. Wakil Bupati Kabupaten 50 Kota Ahlul Badri Toresya secara resmi menyambut kedatangan tim penilai lomba perpustakaan terbaik tingkat Provinsi Sumatera Barat di daerahnya Borborko. Dalam ajang perlombaan tahun ko Nagari Simalanggang dan berada di wilayah Kecamatan Pekumbuh dipercaya untuk mewakili namu banyak Kabupaten 50 Kota di tingkat regional. Wakil Bupati menyampaikan rasa optimismenya dan sangat tinggi bahwa Nagari utusan itu akan mampu keluar sebagai juara yang mengharumkan nama daerah. Dirinya menekankan bahwa Kabupaten 50 Kota lah selayaknya mendapatkan tampil terbaik karena secara historis dikenal sebagai daerah berbasis penghasil kaum cendekiawan. Ahlul Badri Toresya mencontohkan beberapa tokoh bangsa juga akademisi hebat asal daerah itu mulai dari Tan Malaka hingga jajaran rektor Universitas Tanamu di Sumatera Barat. Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa dalam dokumen RPJMD periode 2025-2029 pemerintah daerah telah berkomitmen penuh untuk mengusung visi pembangunan wilayah dan bermartabat. Dalam RPJMD kita Pak Dewan Juri 2025-2029 kita mencantumkan sebuah visi pemerintah Kabupaten 50 Kota hari ini, yaitu 50 kota bermartabat, maju, sejahtera dan berkelanjutan. Jadi kata bermartabat ini identik dengan kata berprestasi, karena tidak mungkin bermartabat kalau seandainya kita secara ranking di bawah. Wakil Bupati 50 Kota Ahlul Badri Toresya juga menyampaikan indikator kata bermartabat itu salah satunya diidentikan juga pencapaian prestasi kolektif dan diharapkan mampu mendongkrak peringkat Indeks Pembangunan Manusia atau IPM daerah. Irsyad melaporkan. Desana pandangan sekian berita daerah dalam Bahasa Minang untuk siang hari Rabu 8 Juli 2026. Berita daerah selanjutnya dapat didengarkan besok pada pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat siang. FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.